Ada satu hal dalam hidup yang seringkali terlihat kecil, tetapi sebenarnya menentukan kualitas seluruh kehidupan seseorang. Hal itu adalah integritas diri. Integritas bukan sekadar tentang terlihat baik di hadapan orang lain. Integritas adalah tentang siapa dirimu ketika tidak ada yang melihat. Tentang keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil ketika kamu memiliki kesempatan untuk berbohong, untuk mengambil jalan pintas, atau untuk mengkhianati nilai yang sebenarnya kamu yakini. Dunia seringkali memberi kita banyak alasan untuk menawar integritas itu. Kadang dalam bentuk keuntungan yang cepat, kadang dalam bentuk penerimaan dari lingkungan, kadang juga dalam bentuk tekanan. Seolah jika kita tidak ikut arus, kita akan tertinggal. Di titik itulah prinsip diuji. Banyak orang berpikir bahwa kehilangan integritas adalah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, padahal sebenarnya tidak. Itu biasanya dimulai dari kompromi kecil, dari satu kebohongan kecil yang dianggap tidak penting, dari satu keputusan yang melanggar hati nurani, tetapi kita membenarkannya dengan alasan keadaan, dan perlahan-lahan, tanpa disadari, seseorang mulai menjauh dari dirinya sendiri. Para pemikir Stoik memahami hal ini dengan sangat dalam. Bagi mereka, integritas bukan sekadar nilai moral. Integritas adalah fondasi dari ketenangan batin. Ketika seseorang hidup selaras dengan nilai yang ia yakini, pikirannya menjadi lebih tenang. Ia tidak perlu terus-menerus menyembunyikan sesuatu, tidak perlu takut terbongkar dan tidak perlu berperang dengan dirinya sendiri. Sebaliknya, ketika seseorang mulai mengkhianati prinsipnya sendiri, konflik itu tidak hilang, ia hanya berpindah ke dalam diri. Dan perang yang terjadi di dalam diri seringkali jauh lebih melelahkan daripada konflik dengan dunia luar. Bayangkan seseorang yang terus mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak ia yakini, hanya demi menyenangkan orang lain. Mungkin ia akan terlihat diterima, mungkin ia akan terlihat aman. Tetapi di dalam dirinya ada sesuatu yang perlahan terkikis, rasa hormat terhadap dirinya sendiri. Dan ketika seseorang kehilangan rasa hormat terhadap dirinya sendiri, tidak ada penghargaan dari luar yang benar-benar bisa menggantikannya. Itulah mengapa integritas tidak boleh menjadi sesuatu yang bisa ditawar. Bukan karena kita ingin terlihat benar di mata dunia, tetapi karena kita ingin tetap utuh di dalam diri kita sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa ada banyak hal dalam hidup yang berada di luar kendali kita. Pendapat orang lain, penilaian masyarakat, bahkan keberhasilan atau kegagalan kadang tidak sepenuhnya bisa kita atur. Tetapi satu hal yang selalu berada dalam kendali kita adalah karakter kita. Dan karakter itu dibentuk dari keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Ketika kamu memilih untuk jujur meskipun itu tidak menguntungkanmu, kamu sedang memperkuat integritasmu. Ketika kamu menolak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai hidupmu, meskipun semua orang melakukannya, kamu sedang menjaga dirimu tetap utuh. Memang tidak selalu mudah. Terkadang orang yang memegang integritas justru dianggap keras kepala. Kadang mereka dianggap tidak fleksibel. Kadang bahkan mereka kehilangan kesempatan yang mungkin terlihat menggiurkan. Tetapi ada sesuatu yang mereka miliki yang tidak bisa dibeli dengan apapun, ketenangan dalam diri. Mereka bisa tidur dengan pikiran yang tenang. Mereka tidak harus menjadi orang yang berbeda di tempat yang berbeda. Mereka tidak harus memakai topeng untuk menyesuaikan diri dengan setiap situasi. Mereka hanya menjadi diri mereka sendiri. Dan dalam dunia yang seringkali dipenuhi kepura-puraan, itu adalah kekuatan yang luar biasa. Karena pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang apa yang kita capai, hidup juga tentang siapa kita ketika kita mencapainya. Apa artinya keberhasilan jika untuk mencapainya kita harus meninggalkan nilai yang kita yakini? Apa artinya diterima oleh banyak orang jika di dalam hati kita tahu bahwa kita tidak lagi menjadi diri kita sendiri? Integritas adalah kompas yang menjaga kita tetap berada di jalur yang benar, bahkan ketika jalan itu terasa lebih sulit. Dan mungkin dunia tidak selalu menghargainya dengan segera. Tetapi waktu selalu memiliki cara untuk memperlihatkan nilai dari karakter yang kuat. Jadi ketika suatu hari kamu berada dalam situasi di mana prinsipmu mulai ditawar, ingatlah satu hal sederhana. Segala sesuatu dalam hidup mungkin bisa diganti. Kesempatan bisa datang kembali. Uang bisa dicari lagi. Pengakuan bisa berubah. Tetapi ketika seseorang kehilangan integritasnya, ia kehilangan sesuatu yang jauh lebih dalam. Ia kehilangan dirinya sendiri.
Karena itu, jagalah integritasmu seperti kamu menjaga arah hidupmu. Jangan biarkan siapapun, keadaan apapun, atau keuntungan apapun membuatmu menjual nilai yang kamu yakini. Sebab ketika kamu tetap setia pada prinsipmu, kamu sedang menjaga sesuatu yang paling berharga dalam hidup. Kedamaian di dalam pikiranmu, dan disitulah sebenarnya kekuatan sejati dimulai. Karena seperti yang selalu kita ingat di channel ini, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu wilayah dalam hidup yang sebenarnya sepenuhnya milik kita, tetapi anehnya justru sering kita serahkan kepada orang lain. Wilayah itu adalah pikiran kita sendiri. Banyak orang hidup seolah-olah pikirannya dikendalikan oleh dunia di luar dirinya. Ketika seseorang memuji mereka, mereka merasa berharga. Ketika seseorang merendahkan mereka, mereka merasa hancur. Ketika keadaan berjalan baik, mereka merasa tenang. Tetapi ketika keadaan berubah, pikiran mereka ikut goyah. Padahal, jika kita melihat lebih dalam, dunia luar sebenarnya tidak pernah benar-benar memegang kendali atas pikiran kita. Yang sering terjadi adalah kita sendiri yang tanpa sadar menyerahkan kendali itu. Stoikisme mengajarkan sebuah prinsip yang sangat kuat. Ada hal-hal yang berada dalam kendali kita dan ada hal-hal yang tidak. Pendapat orang lain berada di luar kendali kita. Perilaku orang lain juga berada di luar kendali kita. Bahkan banyak peristiwa dalam hidup terjadi tanpa kita bisa mengaturnya. Tetapi cara kita menanggapi semua itu selalu berada dalam kendali kita. Disitulah letak kebebasan sejati. Masalahnya, banyak orang tidak pernah benar-benar menyadari kekuatan ini. Mereka membiarkan komentar kecil dari orang lain merusak seluruh harinya. Mereka membiarkan kritik menghantui pikiran mereka berhari-hari. Bahkan terkadang satu kalimat dari seseorang bisa terus berputar di kepala mereka selama bertahun-tahun. Bukan karena kata-kata itu begitu kuat, tetapi karena pikiran mereka tidak dijaga. Bayangkan pikiran seperti sebuah rumah. Jika pintunya selalu terbuka tanpa penjagaan, siapapun bisa masuk. Setiap opini, setiap kritik, setiap energi negatif dari luar bisa dengan mudah memenuhi ruangan itu. Dan lama-kelamaan rumah itu tidak lagi terasa tenang. Para pemikir Stoik memahami bahwa menjaga pikiran adalah latihan yang harus dilakukan setiap hari. Mereka tidak berusaha mengendalikan dunia luar, karena itu hampir mustahil. Sebaliknya mereka melatih diri untuk mengendalikan respons batin mereka. Ketika seseorang menghina mereka, mereka tidak langsung bereaksi. Mereka berhenti sejenak dan bertanya dalam hati, apakah kata-kata itu benar? Jika tidak, mengapa harus dipikirkan? Jika iya, maka itu adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Dengan cara itu, pikiran mereka tidak mudah diprovokasi oleh dunia luar. Orang yang mampu mengendalikan pikirannya memiliki kekuatan yang sangat berbeda dari kebanyakan orang. Mereka tidak mudah terseret emosi, mereka tidak mudah terpancing konflik, dan yang paling penting, mereka tidak membiarkan orang lain menentukan nilai diri mereka. Bayangkan betapa kuatnya seseorang yang tidak bisa diprovokasi oleh ejekan, tidak bisa digoyahkan oleh opini, dan tidak kehilangan arah hanya karena tekanan dari luar. Orang seperti itu memiliki sesuatu yang sangat langka di dunia ini, kedaulatan atas dirinya sendiri. Namun kemampuan ini tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari kesadaran dan latihan. Setiap hari kita harus belajar memperhatikan apa yang kita izinkan masuk ke dalam pikiran kita. Tidak semua opini perlu dipercaya, tidak semua kritik perlu dipikirkan, dan tidak semua emosi perlu diikuti. Seringkali, ketenangan hidup seseorang bukan ditentukan oleh apa yang terjadi di luar dirinya, tetapi oleh apa yang ia izinkan tinggal di dalam pikirannya. Seseorang bisa hidup di tengah tekanan, tetapi tetap memiliki pikiran yang jernih. Sementara orang lain bisa hidup dalam kenyamanan, tetapi pikirannya selalu penuh kegelisahan. Perbedaannya bukan pada keadaan, tetapi pada kendali atas pikiran. Ketika kamu mulai menyadari bahwa pikiranmu adalah wilayahmu sendiri, sesuatu dalam hidupmu akan berubah. Kamu tidak lagi merasa harus bereaksi terhadap setiap hal. Kamu tidak lagi merasa harus membuktikan diri kepada semua orang. Kamu mulai memilih mana yang pantas mendapatkan perhatianmu dan mana yang sebaiknya dibiarkan lewat begitu saja. Dan disitulah ketenangan mulai muncul, karena pada akhirnya dunia luar mungkin akan selalu penuh dengan suara, opini, dan tekanan. Tetapi jika kamu mampu menjaga pikiranmu tetap jernih, dunia itu tidak lagi memiliki kekuatan yang sama atas dirimu.
Kamu tetap bisa berdiri tenang di tengah kebisingan, kamu tetap bisa berpikir jernih di tengah kekacauan, dan kamu tetap bisa menjaga arah hidupmu tanpa mudah digoyahkan oleh apapun yang datang dari luar. Itulah mengapa mengendalikan pikiran sendiri bukan hanya sebuah kemampuan, tetapi sebuah prinsip hidup yang tidak boleh kamu tawar dengan siapapun. Karena ketika pikiranmu berada di bawah kendalimu, hidupmu tidak lagi mudah dikendalikan oleh dunia, dan disitulah langkah pertama menuju ketenangan sejati dimulai. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu kebutuhan manusia yang sangat kuat sejak kita kecil. Keinginan untuk diterima. Kita ingin dianggap bagian dari suatu kelompok. Kita ingin dihargai, disukai, dan diakui oleh orang-orang di sekitar kita. Kebutuhan ini begitu alami, sehingga seringkali kita bahkan tidak menyadarinya. Namun di balik kebutuhan itu, ada satu jebakan yang sangat halus. Banyak orang mulai mengorbankan nilai hidupnya hanya demi diterima. Awalnya mungkin terlihat kecil. Seseorang tertawa pada sesuatu yang sebenarnya tidak ia setujui, hanya agar tidak terlihat berbeda. Seseorang mengikuti keputusan yang ia tahu tidak benar, hanya agar tidak dianggap menyulitkan. Seseorang diam ketika melihat sesuatu yang salah, karena takut kehilangan tempat di lingkungannya. Dan tanpa disadari, sedikit demi sedikit, ia mulai menjauh dari nilai yang sebenarnya ia yakini. Inilah salah satu ujian terbesar dalam hidup manusia. Apakah kita cukup berani untuk tetap menjadi diri kita sendiri, bahkan ketika itu membuat kita berbeda dari orang lain? Para pemikir Stoik memahami bahwa penerimaan dari orang lain adalah sesuatu yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali kita. Kita bisa bersikap baik, kita bisa bersikap jujur, kita bisa berusaha melakukan yang benar, tetapi tetap saja tidak semua orang akan menyukai kita. Dan itu bukan masalah. Masalahnya muncul ketika seseorang mulai berpikir bahwa diterima oleh orang lain lebih penting daripada tetap setia pada nilai hidupnya sendiri. Ketika hal itu terjadi, seseorang mulai hidup dengan topeng. Ia menyesuaikan dirinya dengan setiap lingkungan yang ia masuki. Ia mengatakan apa yang ingin didengar orang lain. Ia menyembunyikan apa yang sebenarnya ia pikirkan. Di luar, mungkin ia terlihat diterima oleh banyak orang, tetapi di dalam dirinya ada sesuatu yang perlahan hilang, keaslian dirinya sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang baik bukanlah hidup yang selalu dipuji oleh orang lain, melainkan hidup yang selaras dengan nilai dan kebajikan yang kita yakini. Bayangkan dua orang yang berbeda. Yang pertama selalu berusaha menyesuaikan dirinya dengan semua orang. Ia jarang menolak, jarang berbeda pendapat, dan selalu berusaha terlihat menyenangkan. Banyak orang mungkin menyukainya, tetapi ia sendiri sering merasa lelah karena harus terus menyesuaikan diri. Yang kedua mungkin tidak selalu diterima oleh semua orang. Ia berani mengatakan apa yang ia yakini benar. Ia tidak selalu mengikuti arus. Kadang ia dianggap terlalu tegas atau terlalu berbeda. Namun orang seperti ini memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat, keteguhan dalam dirinya sendiri. Ia tidak perlu menjadi orang yang berbeda di setiap tempat. Ia tidak perlu terus-menerus mencari validasi dari orang lain. Ia tahu siapa dirinya, dan itu sudah cukup. Tentu saja, memegang nilai hidup di tengah tekanan sosial bukanlah hal yang mudah. Ada saat-saat di mana kamu mungkin merasa sendirian. Ada saat-saat di mana kamu mungkin dipandang aneh karena tidak mengikuti kebiasaan yang umum. Tetapi disitulah karakter seseorang benar-benar dibentuk. Karena nilai hidup sebenarnya tidak diuji ketika semuanya berjalan nyaman. Nilai hidup diuji ketika kamu harus memilih antara tetap setia pada prinsipmu atau mengorbankannya demi penerimaan orang lain. Dan pilihan itu seringkali menentukan arah hidup seseorang dalam jangka panjang. Jika kamu terus mengorbankan nilai demi diterima, suatu hari kamu mungkin akan bangun dan menyadari bahwa hidupmu telah dibentuk oleh harapan orang lain, bukan oleh keyakinanmu sendiri. Tetapi jika kamu berani mempertahankan nilai hidupmu, bahkan ketika itu tidak populer, kamu sedang membangun sesuatu yang jauh lebih kuat daripada sekadar penerimaan. Rasa hormat terhadap dirimu sendiri, dan rasa hormat terhadap diri sendiri adalah fondasi dari ketenangan batin. Karena pada akhirnya, tidak ada gunanya diterima oleh seluruh dunia jika untuk mendapatkannya, kamu harus meninggalkan siapa dirimu sebenarnya. Dunia mungkin akan selalu berubah. Opini orang akan selalu berganti. Lingkungan sosial akan terus bergerak mengikuti tren dan kepentingannya masing-masing. Tetapi jika kamu memiliki nilai hidup yang jelas dan kamu menjaganya dengan teguh, kamu tidak akan mudah kehilangan arah. Kamu tidak akan hidup hanya untuk menyenangkan orang lain. Kamu hidup berdasarkan apa yang kamu yakini benar. Dan itulah bentuk kebebasan yang jarang dimiliki banyak orang. Jadi ingatlah satu hal sederhana.
diterima oleh orang lain, memang menyenangkan, tetapi tidak pernah sebanding dengan kehilangan dirimu sendiri. Jika suatu hari kamu harus memilih antara menjaga nilai hidupmu atau mendapatkan penerimaan dari lingkungan, pilihlah nilai hidupmu. Karena orang yang tepat tidak akan menghargaimu karena kamu selalu mengikuti mereka. Mereka menghargaimu karena kamu berani menjadi dirimu sendiri. Dan ketika kamu berani menjaga nilai hidupmu, kamu sedang melakukan sesuatu yang sangat penting. Menjaga arah pikiranmu tetap jelas. Karena seperti yang selalu kita ingat di channel ini, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu hal yang sering disalahpahami dalam kehidupan sosial. Banyak orang berpikir bahwa menjadi orang baik berarti selalu tersedia untuk semua orang. Selalu mengatakan iya, selalu mengalah, dan selalu membuka diri tanpa batas. Padahal, kenyataannya, seseorang yang tidak memiliki batasan pribadi justru sering kehilangan ketenangan dalam hidupnya. Karena ketika tidak ada batasan, orang lain akan dengan mudah masuk terlalu jauh ke dalam hidup kita, mengatur waktu kita, mempengaruhi keputusan kita, bahkan kadang mengambil energi kita tanpa kita sadari. Disinilah pentingnya sebuah prinsip yang sering diabaikan. Menjaga batasan pribadi. Batasan pribadi bukanlah bentuk keegoisan. Batasan adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Batasan adalah cara kita mengatakan bahwa hidup kita juga memiliki ruang yang perlu dijaga. Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa menolak permintaan orang lain adalah sesuatu yang buruk. Mereka merasa bersalah ketika mengatakan tidak. Mereka takut dianggap tidak peduli, tidak ramah, atau tidak setia. Akhirnya mereka terus mengatakan iya, bahkan ketika hati mereka sebenarnya menolak. Mereka membantu ketika mereka sebenarnya sudah lelah. Mereka memenuhi permintaan orang lain, meskipun itu mengorbankan waktu dan ketenangan mereka sendiri. Mereka membiarkan orang lain masuk terlalu jauh ke dalam kehidupan pribadi mereka. Dan lama-kelamaan, mereka merasa hidupnya tidak lagi benar-benar milik mereka. Para pemikir Stoik melihat hidup dengan cara yang sangat berbeda. Mereka memahami bahwa waktu, energi, dan perhatian adalah sumber daya yang sangat berharga. Jika seseorang tidak menjaganya dengan bijak, dunia akan dengan mudah mengambil semuanya. Bukan karena dunia jahat, tetapi karena manusia secara alami akan mengambil apa yang diberikan tanpa batas. Itulah sebabnya, seseorang harus belajar menetapkan garis yang jelas dalam hidupnya. Ada hal-hal yang boleh dibagikan kepada orang lain, tetapi ada juga ruang yang harus tetap menjadi milik kita sendiri. Ada permintaan yang bisa kita bantu, tetapi ada juga permintaan yang perlu kita tolak dengan tenang. Dan menolak bukan berarti kita tidak peduli. Menolak seringkali berarti kita sedang menjaga sesuatu yang penting, keseimbangan hidup kita sendiri. Bayangkan seseorang yang selalu tersedia untuk semua orang. Ia selalu menjawab setiap permintaan, selalu membantu setiap masalah, selalu hadir ketika orang lain membutuhkan. Di mata banyak orang, ia mungkin terlihat luar biasa baik. Tetapi jika ia tidak pernah memiliki ruang untuk dirinya sendiri, cepat atau lambat, ia akan merasa kelelahan. Ia akan merasa terkuras. Ia mungkin bahkan mulai merasa kesal terhadap orang-orang yang sebelumnya ingin ia bantu. Bukan karena ia berubah menjadi orang yang buruk, tetapi karena ia tidak pernah memberi dirinya batas yang sehat. Orang yang memiliki batasan pribadi memahami satu hal penting. Mereka tidak harus hadir di setiap konflik, tidak harus menyenangkan semua orang, dan tidak harus memikul semua beban yang bukan milik mereka. Mereka tahu kapan harus terlibat dan kapan harus menjaga jarak. Kekuatan ini seringkali terlihat sederhana, tetapi sebenarnya sangat jarang dimiliki banyak orang. Karena menjaga batasan pribadi membutuhkan keberanian. Keberanian untuk mengatakan tidak. Keberanian untuk tidak selalu menjelaskan diri kepada semua orang. Dan keberanian untuk menerima bahwa tidak semua orang akan memahami keputusan kita. Namun justru disitulah ketenangan hidup mulai terbentuk. Ketika kamu memiliki batasan yang jelas, hidupmu menjadi lebih terarah. Energi dan perhatianmu tidak tersebar kemana-mana. Kamu bisa memilih dengan lebih sadar apa yang benar-benar pantas mendapatkan waktumu. Dan yang paling penting, kamu tidak lagi merasa bahwa hidupmu sepenuhnya dikendalikan oleh tuntutan orang lain. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengatur bagaimana orang lain bersikap, tetapi kita selalu bisa mengatur bagaimana kita membuka ruang bagi mereka dalam hidup kita. Jika seseorang terus-menerus membawa konflik, kita bisa menjaga jarak. Jika seseorang tidak menghormati waktu dan energi kita bisa mengurangi akses mereka dalam hidup kita. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan kebencian, tetapi dengan ketenangan dan kejelasan. Karena seseorang yang memahami batasan pribadinya
Tidak perlu bersikap kasar untuk melindungi dirinya. Ia hanya perlu bersikap tegas. Dan ketegasan yang tenang seringkali jauh lebih kuat daripada penjelasan yang panjang. Pada akhirnya, menjaga batasan pribadi bukan berarti kita menutup diri dari dunia. Justru sebaliknya, batasan yang sehat membuat hubungan menjadi lebih jujur, lebih seimbang, dan lebih penuh rasa hormat. Orang yang tepat akan menghargai batasanmu, dan orang yang tidak menghargainya mungkin memang tidak seharusnya memiliki akses terlalu jauh dalam hidupmu. Karena hidup yang tenang bukanlah hidup yang selalu terbuka untuk semua orang. Hidup yang tenang adalah hidup yang memiliki ruang yang dijaga dengan sadar. Ruang untuk berpikir, ruang untuk bernapas, dan ruang untuk tetap menjadi diri sendiri. Ketika kamu mampu menjaga batasan pribadimu dengan bijak, kamu sedang melakukan sesuatu yang sangat penting. Menjaga arah hidupmu agar tidak mudah ditarik kemana-mana oleh dunia. Dan seperti yang selalu kita ingat di channel ini, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada banyak hal yang sering dianggap sebagai tanda keberhasilan dalam hidup. Uang yang banyak, status yang tinggi, pengakuan dari banyak orang, kehidupan yang terlihat mengagumkan di mata dunia. Namun ada satu hal yang sering terlupakan dalam semua pencarian itu, ketenangan batin. Banyak orang menghabiskan hidupnya mengejar sesuatu, tanpa pernah bertanya, apakah hal yang mereka kejar itu benar-benar membawa kedamaian bagi pikirannya. Mereka bekerja tanpa henti, demi pencapaian tertentu. Mereka terus membandingkan diri dengan orang lain. Mereka mengejar pengakuan, reputasi, dan posisi. Dan seringkali, semua itu datang dengan harga yang tidak mereka sadari sejak awal. Harga itu adalah ketenangan mereka sendiri. Stoikisme sejak dulu mengingatkan kita tentang satu hal penting. Tidak ada pencapaian di dunia ini yang layak dibayar dengan kehilangan kedamaian pikiran. Namun dunia modern sering mengajarkan sebaliknya. Dunia mengatakan bahwa kita harus terus mengejar lebih banyak, lebih sukses, lebih terlihat, lebih diakui. Masalahnya bukan pada usaha atau pencapaian itu sendiri. Stoikisme tidak pernah melarang seseorang untuk berkembang atau mencapai sesuatu yang besar. Yang menjadi masalah adalah ketika seseorang mulai menggadaikan ketenangan batinnya demi hal-hal tersebut. Bayangkan seseorang yang memiliki semua yang terlihat berhasil di mata dunia, tetapi pikirannya selalu dipenuhi kecemasan. Ia tidak pernah benar-benar tenang. Ia selalu merasa takut kehilangan apa yang ia miliki. Ia selalu merasa harus membuktikan dirinya lagi dan lagi. Di luar, hidupnya terlihat luar biasa, tetapi di dalam dirinya, ia tidak pernah benar-benar damai. Sebaliknya, ada orang-orang yang mungkin hidup dengan lebih sederhana, tetapi mereka memiliki pikiran yang tenang. Mereka tidak terobsesi dengan pengakuan. Mereka tidak merasa harus terus membandingkan hidupnya dengan orang lain. Mereka tahu apa yang penting bagi mereka, dan mereka tidak menukar hal itu dengan sesuatu yang hanya terlihat berharga di mata dunia. Para pemikir Stoik memahami bahwa ketenangan batin adalah bentuk kekayaan yang sangat langka. Itu bukan sesuatu yang bisa dibeli. Itu juga bukan sesuatu yang muncul dari dunia luar. Ketenangan muncul ketika seseorang memiliki hubungan yang selaras dengan dirinya sendiri. Ketika pikirannya tidak dipenuhi oleh penyesalan, ketakutan, atau keinginan yang tidak pernah puas. Namun, ketenangan itu sangat mudah hilang jika seseorang mulai menukar prinsip hidupnya demi keuntungan yang sementara. Seringkali seseorang berkata pada dirinya sendiri, "Aku hanya akan melakukan ini sekali saja." Mungkin sekali mengorbankan waktu istirahat demi ambisi yang berlebihan. Mungkin sekali menekan hati nurani demi keuntungan yang cepat. Mungkin sekali mengabaikan keseimbangan hidup demi mengejar sesuatu yang terlihat penting. Tetapi, keputusan-keputusan kecil itu bisa perlahan mengubah cara seseorang hidup. Lama-kelamaan, ia terbiasa hidup dalam tekanan. Ia terbiasa hidup dengan pikiran yang tidak pernah benar-benar tenang. Dan ketika hal itu terjadi, ia mungkin memiliki banyak hal di luar dirinya. Tetapi kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting di dalam dirinya. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang baik bukanlah hidup yang penuh pencapaian tanpa batas. Hidup yang baik adalah hidup yang memiliki keseimbangan antara usaha dan ketenangan. Seseorang boleh bekerja keras, tetapi tidak sampai kehilangan dirinya sendiri. Seseorang boleh memiliki ambisi, tetapi tidak sampai mengorbankan kedamaian pikirannya. Karena pada akhirnya, jika pikiran kita selalu gelisah, semua pencapaian di luar diri kita tidak akan pernah benar-benar terasa cukup. Ketenangan batin adalah kompas yang membantu kita menentukan mana yang layak dikejar dan mana yang sebenarnya tidak, sebanding dengan harga yang harus dibayar. Dan orang yang benar-benar memahami nilai ketenangan tidak akan mudah tergoda oleh sesuatu yang terlihat besar, tetapi merusak kedamaian dalam dirinya. Ia tahu,
kapan harus berhenti. Ia tahu kapan sesuatu sudah cukup. Dan ia tahu bahwa hidup bukan hanya tentang mendapatkan lebih banyak, tetapi juga tentang menjaga apa yang membuat hidup terasa utuh. Itulah mengapa ketenangan batin bukan sesuatu yang boleh ditawar dengan siapa pun. Bukan dengan ambisi yang berlebihan, bukan dengan tekanan sosial, dan bukan dengan janji keberhasilan yang sebenarnya hanya membawa kegelisahan. Karena ketika seseorang memiliki pikiran yang tenang, ia memiliki sesuatu yang tidak mudah digoyahkan oleh dunia. Ia tidak mudah panik oleh perubahan, ia tidak mudah goyah oleh tekanan, dan ia tidak mudah kehilangan arah hanya karena dunia bergerak dengan cepat. Ia tetap tenang, tetap jernih, dan tetap mampu melihat hidup dengan perspektif yang lebih luas. Dan disitulah sebenarnya kekuatan sejati berada. Karena hidup yang benar-benar kaya bukanlah hidup yang memiliki segalanya di luar diri kita. Hidup yang benar-benar kaya adalah hidup yang memiliki kedamaian. Di dalam pikiran, ada satu kebiasaan yang sering tanpa sadar dimiliki banyak orang ketika hidup mereka tidak berjalan seperti yang diharapkan. Mereka mulai mencari seseorang atau sesuatu untuk disalahkan. Kadang mereka menyalahkan keadaan, kadang mereka menyalahkan masa lalu, kadang mereka menyalahkan orang lain yang dianggap menghambat jalan hidup mereka. Sekilas, hal itu terasa wajar. Hidup memang penuh dengan hal-hal yang tidak selalu adil. Tidak semua orang memulai dari tempat yang sama. Tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama. Namun para pemikir Stoik melihat hidup dari sudut pandang yang jauh lebih dalam. Mereka memahami bahwa meskipun kita tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita, kita selalu memiliki tanggung jawab atas bagaimana kita menjalani hidup kita setelah itu. Inilah inti dari prinsip yang sangat penting. Bertanggung jawab atas hidup sendiri. Bertanggung jawab bukan berarti menyalahkan diri sendiri atas semua hal yang terjadi. Bukan itu maksudnya. Bertanggung jawab berarti menyadari bahwa pada akhirnya arah hidup kita ditentukan oleh pilihan yang kita buat, bukan oleh alasan yang kita kumpulkan. Banyak orang terjebak dalam pola berpikir yang membuat mereka merasa tidak memiliki kendali atas hidupnya. Mereka berkata, aku seperti ini karena orang tuaku, atau karena lingkunganku, atau karena keadaan tidak pernah berpihak padaku. Mungkin sebagian dari itu benar. Masa lalu memang bisa mempengaruhi seseorang. Lingkungan memang bisa membentuk cara kita berpikir. Namun jika seseorang terus hidup dengan keyakinan bahwa semua itu sepenuhnya menentukan hidupnya, maka ia sebenarnya sedang menyerahkan kendali hidupnya kepada masa lalu. Stoikisme menolak cara berpikir seperti itu. Para Stoik percaya bahwa setiap manusia selalu memiliki ruang untuk memilih sikapnya, memilih tindakannya, dan memilih arah hidupnya bahkan dalam keadaan yang sulit sekalipun. Seorang budak pada zaman Romawi bernama Epictetus pernah mengajarkan filosofi Stoik yang sangat dalam. Meskipun hidupnya sendiri penuh keterbatasan, ia tidak memiliki kebebasan secara fisik, tetapi ia memiliki sesuatu yang jauh lebih penting, kebebasan dalam cara berpikirnya. Dari situlah kita bisa melihat satu hal yang sangat kuat. Keadaan mungkin membatasi seseorang, tetapi cara ia merespons keadaan itu selalu berada dalam tanggung jawabnya sendiri. Ketika seseorang mulai mengambil tanggung jawab atas hidupnya, sesuatu yang besar mulai berubah. Ia berhenti menunggu keadaan menjadi sempurna. Ia berhenti berharap orang lain akan datang menyelamatkan hidupnya. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa yang bisa aku lakukan sekarang? Apa keputusan terbaik yang bisa aku ambil hari ini? Langkah kecil apa yang bisa membawaku lebih dekat ke hidup yang aku inginkan? Orang yang bertanggung jawab atas hidupnya tidak selalu memiliki hidup yang mudah, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat kuat, rasa kepemilikan atas arah hidup mereka. Mereka tidak hidup sebagai korban keadaan. Mereka hidup sebagai seseorang yang terus berusaha bergerak, belajar, dan memperbaiki diri. Dan sikap ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap ketenangan pikiran. Karena ketika seseorang terus menyalahkan dunia atas hidupnya, pikirannya akan selalu dipenuhi rasa tidak berdaya. Ia merasa hidupnya sepenuhnya ditentukan oleh faktor di luar dirinya. Namun ketika seseorang menerima tanggung jawab atas hidupnya, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Kekuatan untuk berubah. Ia tidak lagi terjebak dalam pertanyaan mengapa ini terjadi padaku, tetapi mulai berfokus pada pertanyaan yang jauh lebih kuat. Apa yang bisa aku lakukan sekarang? Dan dari pertanyaan sederhana itu, perubahan sering kali dimulai. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup bukan tentang memiliki kendali atas segala sesuatu, tetapi hidup adalah tentang menggunakan kendali yang kita miliki dengan sebaik mungkin. Keputusan kecil yang kita buat setiap hari
Cara kita merespons kegagalan, cara kita memperbaiki kesalahan, cara kita memilih untuk terus maju, meskipun keadaan tidak sempurna. Semua itu adalah bentuk tanggung jawab atas hidup kita sendiri. Dan ketika seseorang benar-benar menerima tanggung jawab itu, ia tidak lagi mudah menyalahkan dunia. Ia juga tidak lagi menunggu izin dari siapa pun untuk memperbaiki hidupnya. Ia hanya mulai bergerak, langkah demi langkah. Karena ia memahami satu hal yang sangat penting. Tidak ada orang lain yang bisa menjalani hidup ini untuknya. Dan ketika seseorang berani memegang kemudi hidupnya sendiri, ia sedang melakukan sesuatu yang sangat kuat. Ia sedang mengarahkan pikirannya menuju arah yang lebih sadar dan lebih bertanggung jawab. Karena pada akhirnya, hidup yang tenang bukanlah hidup tanpa masalah. Hidup yang tenang adalah hidup di mana seseorang tahu bahwa ia tetap memiliki kendali atas bagaimana ia menjalaninya. Ada satu kata sederhana yang sering terasa sangat sulit untuk diucapkan oleh banyak orang. Kata itu hanya terdiri dari 3 huruf, tetapi dampaknya bisa sangat besar dalam kehidupan seseorang. Kata itu adalah tidak. Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa mengatakan tidak adalah sesuatu yang tidak baik. Mereka takut dianggap tidak peduli, tidak kooperatif, atau bahkan tidak menghargai orang lain. Akibat mereka terbiasa mengatakan iya bahkan ketika hati mereka sebenarnya menolak. Mereka menerima permintaan yang sebenarnya tidak ingin mereka lakukan. Mereka menyetujui sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan nilai mereka. Mereka mengikuti arah yang ditentukan orang lain, meskipun itu membuat mereka kehilangan kendali atas waktu, energi, dan bahkan tujuan hidup mereka. Dan tanpa disadari, hidup mereka mulai dipenuhi oleh keputusan yang sebenarnya bukan pilihan mereka sendiri. Disinilah keberanian untuk mengatakan tidak menjadi sangat penting. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang bijaksana bukanlah hidup yang selalu menyenangkan semua orang. Hidup yang bijaksana adalah hidup yang selaras dengan nilai, tujuan, dan keseimbangan diri kita sendiri. Namun untuk menjaga keselarasan itu, seseorang harus memiliki keberanian untuk menolak hal-hal yang tidak sejalan dengan arah hidupnya. Mengatakan tidak bukan berarti kita menjadi orang yang keras atau tidak peduli. Justru sebaliknya, mengatakan tidak seringkali berarti kita sedang menjaga sesuatu yang sangat penting, integritas, waktu, dan energi kita. Bayangkan seseorang yang selalu mengatakan iya kepada semua permintaan. Ia selalu hadir ketika diminta, selalu membantu ketika dipanggil, dan selalu menyesuaikan dirinya dengan kebutuhan orang lain. Di mata banyak orang, ia mungkin terlihat sebagai pribadi yang sangat baik, namun di dalam dirinya, ia mungkin perlahan merasa kelelahan. Waktunya habis untuk memenuhi harapan orang lain. Energinya terkuras oleh berbagai tuntutan. Dan ia mulai menyadari bahwa hidupnya dipenuhi oleh hal-hal yang sebenarnya tidak pernah ia pilih dengan sadar. Sebaliknya, orang yang mampu mengatakan tidak memahami sesuatu yang sangat penting. Setiap iya yang kita berikan selalu memiliki harga. Ketika kita mengatakan iya kepada sesuatu, kita sebenarnya sedang mengatakan tidak kepada sesuatu yang lain. Iya kepada satu permintaan mungkin berarti tidak kepada waktu istirahat kita. Iya kepada satu kesibukan mungkin berarti tidak kepada tujuan yang sebenarnya lebih penting bagi hidup kita. Karena itu, seseorang yang bijaksana tidak mengatakan iya secara sembarangan. Ia memilih dengan sadar. Ia memahami bahwa waktunya terbatas, energinya terbatas, dan hidupnya terlalu berharga untuk diisi oleh hal-hal yang tidak benar-benar sejalan dengan arah yang ia inginkan. Tentu saja, mengatakan tidak selalu mudah. Kadang ada tekanan sosial, kadang ada rasa tidak enak, kadang ada ketakutan bahwa orang lain akan kecewa atau menjauh. Namun orang yang memiliki kejelasan dalam hidupnya memahami bahwa tidak semua kekecewaan orang lain harus menjadi tanggung jawabnya. Selama keputusan itu diambil dengan jujur dan penuh kesadaran. Mengatakan tidak adalah bentuk kejujuran terhadap diri sendiri, dan kejujuran terhadap diri sendiri adalah fondasi dari kehidupan yang tenang. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menjadi orang yang menolak segalanya. Stoikisme mengajarkan kita untuk memilih dengan sadar apa yang pantas kita terima dan apa yang sebaiknya kita lepaskan. Ada permintaan yang layak kita bantu, ada kesempatan yang layak kita ambil. Tetapi ada juga hal-hal yang perlu kita tolak demi menjaga keseimbangan hidup kita. Orang yang memiliki keberanian mengatakan tidak biasanya memiliki sesuatu yang sangat kuat dalam dirinya. Kejelasan tentang apa yang benar-benar penting bagi hidupnya. Ia tidak takut kehilangan kesempatan yang tidak sejalan dengan tujuannya. Ia tidak takut dianggap berbeda karena ia memiliki arah yang jelas.
Dan justru karena ia berani menolak banyak hal yang tidak penting, ia memiliki lebih banyak ruang untuk hal-hal yang benar-benar bermakna. Pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang apa yang kita lakukan. Hidup juga tentang apa yang kita pilih untuk tidak lakukan. Dan setiap kali kamu berani mengatakan tidak pada sesuatu yang tidak sejalan dengan nilai hidupmu, kamu sebenarnya sedang melakukan sesuatu yang sangat kuat. Kamu sedang menjaga arah hidupmu agar tidak mudah ditarik oleh tekanan dari luar. Karena ketika seseorang memiliki keberanian untuk mengatakan tidak, ia tidak lagi hidup hanya untuk memenuhi harapan dunia. Ia hidup berdasarkan kesadaran dan pilihan yang ia yakini sendiri. Dan disitulah ketenangan hidup mulai terbentuk. Emosi adalah bagian alami dari menjadi manusia. Kita bisa merasa marah, kecewa, tersinggung, atau sedih. Semua perasaan itu wajar. Stoikisme tidak pernah mengatakan bahwa manusia harus menjadi dingin atau tidak memiliki emosi. Namun ada satu hal yang sangat penting untuk dipahami. Emosi kita tidak seharusnya dikendalikan oleh orang lain. Sayangnya, dalam kehidupan sehari-hari banyak orang tanpa sadar menyerahkan kendali emosinya kepada dunia luar. Suasana hati mereka bergantung pada bagaimana orang lain memperlakukan mereka. Jika dipuji, mereka merasa baik. Jika dikritik, mereka langsung merasa hancur. Jika seseorang bersikap kasar, kemarahan mereka langsung meledak. Dengan kata lain, ketenangan batin mereka menjadi sesuatu yang mudah digoyahkan oleh siapapun yang datang dalam hidup mereka. Para pemikir Stoik melihat hal ini sebagai salah satu bentuk kehilangan kendali diri. Bayangkan, seseorang yang bisa mengubah suasana hatimu hanya dengan satu kalimat. Atau seseorang yang bisa membuat harimu hancur hanya dengan satu sikap buruk. Ketika hal itu terjadi, sebenarnya kita sedang memberikan kekuatan yang sangat besar kepada orang lain atas kehidupan batin kita. Dan seringkali kita bahkan tidak menyadarinya. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain bersikap. Kita tidak bisa memastikan semua orang akan bersikap adil, sopan, atau bijaksana. Dunia dipenuhi oleh berbagai macam karakter manusia. Namun, yang selalu berada dalam kendali kita adalah bagaimana kita merespons mereka. Ada orang yang mudah tersinggung oleh setiap komentar kecil. Ada juga orang yang mampu tetap tenang, bahkan ketika menghadapi kritik atau sikap yang tidak menyenangkan. Perbedaannya bukan pada dunia luar, tetapi pada kemampuan seseorang untuk menjaga jarak antara kejadian dan risk. Orang yang tidak menguasai emosinya akan langsung bereaksi. Ia marah ketika diprovokasi. Ia kecewa ketika ekspektasinya tidak terpenuhi. Ia gelisah ketika orang lain tidak bersikap seperti yang ia harapkan. Sementara itu, orang yang melatih kendali, emosinya akan berhenti sejenak sebelum bereaksi. Ia menyadari bahwa perasaan yang muncul hanyalah sinyal, bukan perintah yang harus langsung diikuti. Ia bisa bertanya pada dirinya sendiri, apakah hal ini benar-benar pantas merusak ketenangan? Pikir, apakah reaksi emosiku akan memperbaiki keadaan? Atau justru memperburuknya? Dari kesadaran sederhana itu, seseorang mulai mengambil kembali kendali atas dirinya. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menekan emosi, tetapi untuk memahami dan karena ketika emosi tidak dikelola, ia mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Ada orang yang sengaja memancing kemarahan orang lain. Ada yang menggunakan kritik atau sindiran untuk memprovokasi reaksi. Jika kita langsung terpancing setiap kali hal itu terjadi, kita sebenarnya sedang memainkan permainan yang mereka buat. Tetapi ketika seseorang tetap tenang, permainan itu kehilangan kekuatannya. Orang yang tidak bisa memancing emosimu akan kehilangan kendali atas dirimu. Itulah mengapa kemampuan menjaga emosi bukan hanya soal kedewasaan, tetapi juga soal kebebasan. Batin. Seseorang yang emosinya mudah dikendalikan oleh orang lain akan selalu hidup dalam keadaan reaktif. Hidupnya seperti tombol yang bisa ditekan oleh siapa saja. Tetapi seseorang yang mampu menguasai emosinya memiliki sesuatu yang sangat kuat. Ketenangan yang tidak mudah diganggu. Ia tidak langsung marah hanya karena satu kata. Ia tidak langsung hancur hanya karena satu kritik. Ia tidak membiarkan sikap buruk orang lain menentukan bagaimana ia menjalani harinya. Bukan karena ia tidak memiliki perasaan tetapi karena ia memahami bahwa ketenangan batinnya terlalu berharga untuk diserahkan kepada orang lain. Pada akhirnya, hidup akan selalu mempertemukan kita dengan berbagai macam karakter manusia. Akan selalu ada orang yang tidak menyukai kita, orang yang tidak memahami kita, atau orang yang bersikap tidak adil kepada kita. Namun semua itu tidak harus menentukan bagaimana kita merasa. Karena ketika kita mampu menjaga jarak antara tindakan orang lain dan reaksi kita sendiri, kita sedang memegang sesuatu yang sangat penting,
kendali atas kehidupan batin kita. Dan seseorang yang memiliki kendali atas pikirannya tidak akan mudah diguncang oleh dunia luar. Ia tetap tenang, ia tetap jernih, dan ia tetap mampu melihat segala sesuatu dengan perspektif yang lebih luas. Itulah kekuatan sejati yang diajarkan oleh Stoikisme. Karena pada akhirnya, hidup yang tenang bukanlah hidup tanpa gangguan dari luar. Hidup yang tenang adalah hidup di mana seseorang tidak membiarkan dunia luar menguasai pikirannya. Ada satu kualitas yang sering terlihat sederhana, tetapi sebenarnya sangat langka dalam kehidupan manusia. Konsistensi karakter. Banyak orang bisa terlihat baik dalam situasi tertentu. Banyak orang bisa terlihat bijak ketika keadaan mendukung mereka, tetapi hanya sedikit orang yang mampu tetap menjadi pribadi yang sama baik ketika hidup sedang mudah maupun ketika hidup sedang sulit. Disitulah konsistensi karakter benar-benar diuji. Stoikisme tidak hanya berbicara tentang memiliki nilai hidup, tetapi juga tentang menjalani nilai itu secara konsisten. Bukan hanya ketika itu nyaman dilakukan. Karena pada kenyataannya, banyak orang memiliki prinsip selama prinsip itu tidak mengganggu kepentingan mereka. Mereka berbicara tentang kejujuran, tetapi mulai ragu ketika kejujuran membawa risiko. Mereka berbicara tentang kesabaran, tetapi mudah kehilangan kendali ketika keadaan tidak berjalan sesuai harapan mereka. Mereka berbicara tentang integritas, tetapi perlahan mengubah sikap ketika ada tekanan atau keuntungan yang lebih besar di depan mereka. Inilah yang sering terjadi ketika karakter seseorang tidak benar-benar dibangun dari dalam dirinya, tetapi hanya dipengaruhi oleh situasi di sekitarnya. Orang yang memiliki konsistensi karakter tidak hidup dengan cara seperti itu. Ia tidak berubah menjadi orang yang berbeda hanya karena lingkungan berubah. Ia tidak menjadi jujur hanya ketika itu menguntungkan, dan tidak menjadi baik hanya ketika orang lain sedang memperhatikannya. Ia tetap menjadi dirinya sendiri baik ketika ada yang melihat maupun tidak. Bayangkan seseorang yang bersikap baik hanya kepada orang yang berpengaruh, tetapi merendahkan orang yang dianggap tidak penting. Atau seseorang yang terlihat penuh prinsip di depan banyak orang, tetapi bertindak berbeda ketika tidak ada yang mengetahui tindakannya. Sikap seperti ini mungkin bisa bertahan untuk sementara waktu, tetapi dalam jangka panjang, ia menciptakan sesuatu yang sangat melelahkan. Kehidupan yang penuh dengan peran. Seseorang harus terus menyesuaikan dirinya dengan situasi. Ia harus menjaga citra yang berbeda di tempat yang berbeda. Ia harus terus memastikan bahwa orang lain melihat sisi yang ingin ia tampilkan. Sebaliknya, orang yang memiliki konsistensi karakter tidak perlu hidup dengan cara seperti itu. Karena ia tidak memainkan banyak peran. Ia hanya menjalani hidup berdasarkan nilai yang sama dimanapun ia berada. Ketika ia mengatakan bahwa kejujuran penting, ia berusaha hidup jujur. Bahkan ketika tidak ada keuntungan yang langsung terlihat. Ketika ia mengatakan bahwa rasa hormat penting, ia memperlakukan orang lain dengan hormat tanpa melihat status mereka. Konsistensi seperti ini menciptakan sesuatu yang sangat kuat. Kepercayaan. Orang-orang mungkin tidak selalu setuju dengan dirinya, tetapi mereka tahu satu hal orang ini dapat diprediksi dalam hal nilai dan prinsipnya. Dan lebih dari itu, konsistensi karakter juga menciptakan ketenangan dalam diri seseorang. Karena seseorang yang hidup selaras dengan nilai yang sama, tidak perlu terus-menerus mempertanyakan siapa dirinya. Ia tidak perlu berpura-pura. Ia perlu menyesuaikan identitasnya. Setiap kali situasi berubah, ia hanya perlu menjadi dirinya sendiri. Tentu saja, menjaga konsistensi karakter bukanlah sesuatu yang mudah. Hidup sering memberikan tekanan yang besar. Kadang ada godaan untuk mengambil jalan yang lebih mudah. Kadang ada keuntungan yang terlihat sangat menarik jika kita sedikit saja mengorbankan prinsip kita. Tetapi justru disitulah karakter seseorang dibentuk. Karakter bukan dibentuk oleh kata-kata yang kita ucapkan, tetapi oleh keputusan yang kita ambil, terutama ketika keputusan itu sulit. Dan setiap kali seseorang memilih untuk tetap setia pada nilai yang ia yakini, ia sedang memperkuat fondasi sedikit demi sedikit. Keputusan-keputusan itu membentuk siapa dirinya sebenarnya. Stoikisme mengingatkan kita bahwa reputasi bisa dibangun dari luar, tetapi karakter hanya bisa dibangun dari dalam. Reputasi bergantung pada apa yang orang lain pikirkan tentang kita, tetapi karakter bergantung pada apa yang kita pilih ketika tidak ada yang melihat. Itulah mengapa konsistensi karakter adalah sesuatu yang tidak boleh kita tawar. Bukan terlihat baik di mata orang lain, tetapi demi menjaga hubungan yang jujur dengan diri kita sendiri. Karena ketika seseorang hidup dengan karakter yang konsisten, ia tidak mudah goyah oleh tekanan dunia. Ia tahu siapa dirinya, ia tahu apa yang ia pegang. Dan dari kejelasan itu muncul sesuatu yang sangat penting, ketenangan dalam menjalani hidup. Dalam hidup,
Setiap orang sebenarnya berjalan di jalannya masing-masing. Ada yang memilih jalan yang penuh ambisi, ada yang memilih kehidupan yang sederhana, ada yang mengejar pencapaian besar, dan ada juga yang lebih memilih kedamaian batin. Tidak, ada satu jalan hidup yang sepenuhnya sama. Namun, ada satu hal yang sering membuat seseorang kehilangan arah dalam hidupnya. Ketika ia berhenti setia pada jalannya sendiri, dan mulai terlalu sibuk melihat jalan orang lain. Di era sekarang, hal ini terjadi lebih sering dari sebelumnya. Kita terus-menerus melihat kehidupan orang lain, apa yang mereka capai, apa yang mereka miliki, bagaimana mereka hidup. Tanpa sadar, pikiran kita mulai membandingkan. Kita mulai bertanya dalam hati, mengapa hidupku tidak seperti mereka? Mengapa jalanku terasa lebih lambat? Apakah aku memilih arah yang salah? Perbandingan seperti ini perlahan bisa menggerus keyakinan seseorang terhadap jalan hidupnya sendiri. Padahal dalam pandangan stoikisme, hidup bukanlah perlombaan untuk tiba lebih cepat dari orang lain. Hidup adalah perjalanan untuk menjalani jalan yang memang menjadi milik kita sendiri. Kesetiaan pada jalan hidupmu berarti kamu memahami bahwa setiap orang memiliki waktu, pengalaman, dan proses yang berbeda. Apa yang terlihat berhasil bagi orang lain belum tentu benar bagi hidupmu. Apa yang dianggap penting oleh banyak orang belum tentu selaras dengan nilai yang kamu pegang. Namun mempertahankan keyakinan seperti ini tidak selalu mudah. Dunia sering memberikan tekanan yang halus tetapi kuat. Tekanan untuk mengikuti tren. Tekanan untuk mengejar apa yang sedang dianggap sukses. Tekanan untuk hidup dengan standar yang ditentukan oleh orang lain. Ketika seseorang terlalu sering membandingkan dirinya dengan kehidupan orang lain, ia bisa kehilangan rasa percaya terhadap jalannya sendiri. Ia mulai mengubah arah bukan karena itu benar bagi dirinya, tetapi karena ia merasa tertinggal. Dan dari situlah kegelisahan sering muncul. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang tenang tidak datang dari mengikuti setiap arah yang terlihat menarik. Hidup yang tenang datang ketika seseorang memiliki kejelasan tentang jalannya dan memiliki kesetiaan untuk terus berjalan di jalur itu. Kesetiaan ini bukan berarti keras kepala atau menutup diri dari perubahan. Hidup tetap membutuhkan penyesuaian dan pembelajaran. Tetapi ada perbedaan besar antara belajar dari pengalaman dan kehilangan arah karena terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Bayangkan seorang pelari yang terus menoleh ke kanan dan ke kiri untuk melihat posisi orang lain. Semakin sering ia menoleh, semakin ia kehilangan fokus pada langkahnya sendiri. Sebaliknya, pelari yang benar-benar fokus pada jalannya akan menjaga pandangannya tetap ke depan. Ia tahu bahwa yang paling penting bukan seberapa cepat orang lain berlari, tetapi apakah ia terus bergerak maju. Begitu juga dengan hidup. Orang yang setia pada jalannya sendiri tidak terlalu sibuk membandingkan dirinya dengan kehidupan orang lain. Ia lebih fokus pada satu pertanyaan sederhana. Apakah aku masih berjalan ke arah yang benar bagi hidupku? Ia memahami bahwa perjalanan hidup bukanlah sesuatu yang harus terlihat mengesankan di mata semua orang. Yang jauh lebih penting adalah, apakah perjalanan itu terasa jujur dan selaras dengan nilai yang ia pegang? Ketika seseorang memiliki kesetiaan seperti ini, ia tidak mudah tergoda oleh setiap peluang yang terlihat mengkilap. Ia tidak mudah goyah hanya karena orang lain terlihat lebih cepat. Ia tahu bahwa setiap langkah kecil yang ia ambil tetap membawanya maju. Dan yang lebih penting, ia tidak kehilangan hubungan dengan dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang mengikuti semua jalan yang tersedia. Hidup adalah tentang memilih satu jalan yang benar bagi kita. Dan memiliki keberanian untuk tetap berjalan di sana bahkan ketika jalannya terasa sepi. Bahkan ketika jalannya tidak selalu terlihat mudah. Kesetiaan pada jalan hidupmu adalah bentuk kepercayaan terhadap proses hidupmu sendiri. Dan orang yang memiliki kepercayaan seperti ini tidak mudah kehilangan arah. Ia berjalan dengan lebih tenang. Ia bergerak dengan lebih sadar. Dan ia tidak perlu membuktikan jalannya kepada siapapun. Karena ia tahu bahwa selama ia tetap setia pada nilai dan arah hidupnya, ia tidak sedang tersesat, ia hanya sedang menjalani perjalanan yang memang menjadi miliknya.